Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di zaman setelah Nabi Nuh alaihissalam, ada sebuah kisah tentang suatu kaum. Kaum ini ditimpakan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kaum satu ini tidak disisakan seorang pun. Dan akibat dari azab ini, mereka diazab Allah dengan dikirimkan angin yang besar. Angin itu mengangkat seluruh orang ke langit selama 7 hari. Anak-anak, orang tua, pria, dan wanita semuanya diangkat untuk kemudian dihempaskan kuat-kuat ke tanah. Hingga tak ada satu orang pun yang hidup. Siapakah mereka dan siapakah nabi yang diutus untuk kaum ini? Baiklah, di momen kali ini kita akan mengisahkan tentang azab penyembah berhala di masa Nabi Hud alaihissalam. Kisah yang sangat mengerikan ini mungkin akan jadi pembahasan yang agak panjang, karena kita akan mengisahkan tentang dakwah dari Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya yang menjadi penyembah berhala. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Nuh alaihissalam, yang artinya Nabi Hud ini cucunya dari Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam adalah bapaknya seluruh umat manusia. Dan ketika itu terjadi banjir besar yang menewaskan seluruh peradaban manusia. Maka dimulailah peradaban baru dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak kedua dari seluruh umat manusia. Kita semua ini berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sobat-sobatku seiman, kita akan bercerita sedikit mengenai silsilah dari Nabi Hud alaihissalam. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam adalah Syam, Ham, dan Yafid. Ketiga ini merupakan orang yang bertauhid pada masa itu, yang artinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Tidak ada di zaman ketiga anak Nabi Nuh ini yang menyembah berhala. Maka ketika seiring berjalannya waktu, ketiga anak dari Nabi Nuh ini menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat banyak. Sehingga sampailah pada masa Nabi Hud alaihissalam ini diutus sebagai nabi pada waktu itu. Karena peradaban manusia sudah semakin banyak, maka ada kaum yang mula-mula bertauhid, tiba-tiba kaum ini menyembah berhala atau menuhankan benda. Nah, di masa inilah Nabi Hud diutus untuk mendakwahi kaum ini. Nabi Hud ini merupakan generasi keempat dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Generasi kedua dan ketiga tidak ada yang menyembah berhala. Karena di generasi itu, mereka masih mendapatkan cerita dari kakek-kakek mereka tentang azab yang diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi diceritakan bahwa ada banjir besar yang ditimpahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam karena menyembah berhala. Maka di generasi kedua dan ketiga ini, mereka takut kena azab. Karena peradaban manusia ini mulai rusak di generasi keempat, yang dialami dalam masa kenabian Nabi Hud alaihissalam yang berdakwah untuk kaum Ad ini. Kaum Ad ini merupakan keturunan dari Sam, salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad ini menempati daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut yang berada di antara negeri Yaman dan Oman. Kaum Ad ini diberikan Allah dengan kepintaran dan kekuatan yang belum pernah diciptakan untuk manusia sebelumnya. Jadi, sepanjang dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai kaum Ad ini, tak ada yang melebihi kepintarannya melebihi kaum ini. Kaum Ad ini, sobat-sobatku, sangat suka membuat rumah di atas gunung. Mereka lubangi, lalu mengukir gunung-gunung itu hingga menjadi sebuah perkampungan. Entah apa manfaatnya mereka melakukan ini, yang jelas mereka tidak menunjukkan kepada kaum-kaum lainnya bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang hebat. Di samping itu, selain mereka ini diberikan kepintaran, mereka juga diberkahi Allah dengan tempat yang memiliki tanah yang subur. Jadi di daerah tempat mereka tinggal ini, kalau mereka mau menanam apa saja, pasti akan tumbuh dengan sangat cepat dan hasil panennya sangat menakjubkan. Perkampungan mereka ini juga sangat indah.
ditumbuhi berbagai tanaman-tanaman yang subur, serta diberikan hewan-hewan ternak yang gemuk dan cepat berkembang biaknya. Hal ini tentunya membuat kaum Ad ini menjadi kaum yang sangat kaya ketika itu. Namun, dari segala keberkahan yang Allah berikan untuk kaum ini, mereka tidak juga mau bertauhid dengan Allah. Malahan, mereka ini membuat patung-patung dari batu untuk jadi Tuhan mereka. Mereka sembah patung-patung batu itu, kemudian mereka beri nama berhala batu itu dengan nama Samud dan Al-Ahtar. Seiring berjalannya waktu, Nabi yang diutus kaum ini yaitu Nabiullah Hud alaihissalam. Setiap hari, bahkan setiap waktu mendakwahi kaum ini. Nabi Hud mengajak kaum ini kepada tauhid dan menceritakan kisah tentang azab penyembah berhala di zaman bapak moyang mereka. Hal tersebut dilakukan untuk memperingatkan kaum ini bahwa jangan menyembah berhala. Nanti kalian akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tak satu pun dari kaum ini mau percaya. Dan bahkan mereka malah menentang keberadaan Nabi Hud ini di tengah-tengah mereka. Berhari-hari, bahkan bertahun-tahun didakwahi, kaum Ad ini tidak mau bertauhid juga. Dan pada akhirnya, turunlah azab pertama dari Allah kepada kaum ini. Ketika itu, terjadi paceklik 3 tahun berturut-turut. Terjadi kemarau panjang, dan sama sekali tidak ada hujan. Sementara kaum Ad ini bergantung pada hujan, karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan peternak. Sedangkan ini, 3 tahun tidak turun hujan. Maka ketika itu, terjadilah kekeringan yang amat sangat luar biasa. Sawah dan kebun mereka gagal panen. Tanamannya banyak yang mati dan diikuti juga dengan hewan-hewan ternak mereka yang mati. Banyak hewan ternak yang mati karena tidak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Dan bahkan ada banyak juga penduduk kaum Ad ini mati karena musibah kemarau ini. Sementara itu, Nabi Hud ini juga meninggalkan kaum ini karena kaum ini tak mau mendengarnya. Akhirnya ketika sebelum kemarau ini terjadi, Nabi Hud safar ke Mekah dan tinggal bersama kaumnya yang percaya akan dakwahnya di Mekah. Sobat-sobatku seiman, ketika musibah kemarau ini terjadi, maka diutuslah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah. Mereka ketika itu ada kabar di masyarakat ini bahwa berhala-berhala Mekah ini lebih mustajab jika berdoa di depannya. Maka berangkatlah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah. Setelah di depan berhala Mekah ini, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Namun, setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada seperti suara dari langit, yang seolah-olah berhala Mekah ini mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, kalau kalian ingin hujan, sekarang kalian pilih dari semua warna awan ini. Kalian mau warna awan apa? Mau awan putih, hitam, kuning, atau awan merah?" Dan mereka pun menjawab, "Kami mau awan warna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan yang berwarna hitam itu lebih banyak kandungan airnya dan besar kemungkinannya akan turun hujan. Maka kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, akan kukabulkan permintaan ini. Pulanglah ke kaum kalian, maka tunggulah di sana. Akan kukirim seperti apa yang kalian inginkan." Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah itu mereka pulang ke kaumnya. Setelah sampai, mereka memberitahu bahwa doa mereka dikabulkan oleh berhala-berhala yang ada di Mekah tadi. Tak lama dari itu, dari kejauhan mereka lihat ada barisan awan hitam yang sedang menuju ke wilayah mereka. Maka pada saat itu juga, mereka sangat senang, sebab akan turun hujan, hingga orang-orang saat itu keluar dari rumahnya, dan menyaksikan bagaimana kumpulan awan itu berjalan menuju ke arah mereka. Sobat-sobat seiman, mereka pikir awan-awan ini akan membawa berkah untuk mereka. Sebenarnya, ini adalah azab Allah yang kedua. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Ketika awan itu sudah semakin dekat, bukannya turun hujan.
Akan tetapi, angin besar keluar dari dalam awan ini, sehingga angin ini meluluh lantahkan semua yang ada di kaum ini, mau itu manusia ataupun rumah-rumah mereka, dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah hancur semua dilibas oleh angin ini. Dan tidak hanya itu saja, awan ini juga mengeluarkan semacam suara pekikan, yang suara ini menghancurkan gendang telinga setiap orang di kaum Ad ini. Allah benar-benar menurunkan azab kepada kaum Ad ini. Lalu angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum Ad ini ke langit. Diangkatnya mereka setinggi-tingginya tanpa terkecuali. Dari anak-anak hingga orang tua, semua diangkat oleh angin besar ini. Dan bahkan sobat-sobatku, tak tanggung-tanggung, kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Jadi orang-orang ini diputar-putar di langit oleh angin ini selama 7 malam 8 hari. Hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan kuat-kuat dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bagian bawahnya. Jadi ketika itu, mereka ini dilesatkan dari langit dan menancap di tanah pada bagian kepalanya. Akhirnya, dari azab ini, tidak Allah sisakan seorang pun kecuali Allah binasakan seluruh orang dari kaum Ad ini. Dan bahkan, peradabannya pun musnah. Baiklah, semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.